Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 5 sampai 6. Matius pasal 5 ayat 5 sampai 6 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya berdiam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara, apa kabar hari ini atau minggu yang sudah berjalan kemarin? Bagi GPIB Jurangmangu, minggu kemarin merupakan minggu duka bagi kami, karena 2 anggota jemaat kami Tuhan panggil pulang. Bapak Marasi Sihombing di sini, di Jakarta, sedangkan Bapak Jordiman Purba di Medan. Dan mereka berdua telah dimakamkan pada hari Kamis yang lalu. Dan itu merupakan duka yang dalam. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ada yang hadir, ada yang mengikuti ibadah ini dan bukan dari GPIB Jurangmangu, mengalami duka cita yang sama di jemaat masing-masing. Inilah situasi Indonesia saat ini. Inilah keadaan yang harus kita jalani. Kita masih berada di dalam rangkaian khotbah serial. Minggu lalu kita telah mengikuti 2 poin dari ucapan bahagia Yesus. Dan hari ini kita akan ikuti lagi yang ketiga dan keempat. Tema besar dari khotbah serial ini adalah Fighting with God. Kita bertempur, kita berjuang untuk bisa survive dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Kalau minggu lalu temanya adalah I will survive, maka minggu ini temanya adalah The life must go on. Hidup harus terus berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini yang ketiga kalau kita ikuti pembacaan tadi, maka kita diperhadapkan dengan ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu berasal dari atau kata aslinya dalam Alkitab terjemahan Yunani adalah praies. Nah, praies ini lemah lembut, dasar katanya praos, itu dalam bahasa Inggris diartikan meekness. Meekness but not weakness. Ya, meekness itu apa? Kata meekness ini khususnya dalam berangkat dari praos ya, adalah kata yang digunakan pada kuda, seekor kuda yang punya kekuatan. Ya, kuda kita tahu bersama kuat sekali, hewan yang sangat kuat, tetapi memutuskan tunduk pada tali kendali. Sebebas apapun kuda itu, sekuat apapun kuda itu, ketika dia sudah dilatih dipakaikan tali kekang, dia akan nurut pada orang yang mengendalikannya. Dia bisa berontak, bisa. Dia bisa menunjukkan kekuatannya melebihi manusia yang mengajaknya, mengajarnya atau mengendalikannya, sangat memungkinkan. Tetapi dia memutuskan untuk tunduk pada kendali tali yang ada pada tubuhnya atau ada pada kepala dan wajahnya tersebut. Sehingga dalam terjemahan bahasa Inggris praos sebagai meekness ya, atau dalam bahasa Indonesia diartikan lemah lembut, artinya kekuatan di bawah kontrol atau kendali. Meekness bukan weakness. Kalau weakness itu kelemahan. Meekness, lemah lembut, bukan sebuah kelemahan dalam makna kata praos. Lemah lembut ini sekali lagi adalah, atau meekness dalam arti kata praos adalah kekuatan di bawah kontrol atau kendali. Contoh lain dari pemakaian kata meekness, tapi ini dalam bahasa Ibrani ya, ada dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Jadi
Meekness atau lemah lembut di sini adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, sehingga dia tidak dikuasai oleh keadaan, tidak dikuasai oleh kekuatan dirinya, tidak dikuasai oleh rasa percaya diri yang besar. Aku bisa, tanpa siapapun bisa, apalagi Tuhan, dia tidak kelihatan. Bukan dalam pemahaman seperti itu. Tetapi meekness atau lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Orang yang bisa mengendalikan dirinya. Dalam gambar ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada 5 hal dalam pengendalian diri. Yang pertama itu keseimbangan. Orang yang bisa self control atau mengendalikan dirinya, dia selalu menjaga supaya ada keseimbangan emosi. Kalau marah, dia kontrol betul. Jangan sampai meledak. Bahwa dia marah, ya. Tetapi tidak sampai meledak atau tidak diam terhadap sesuatu yang salah. Dia tetap menunjukkan apa yang harus dibetulkan atau dibenarkan, tapi dia jaga itu dalam keseimbangan. Self control yang pertama ada keseimbangan. Yang kedua, ketika menghadapi persoalan dia tenang. Yang ketiga, ya, kebulatan tekad. Dia punya kebulatan tekad bahwa saya harus bisa mengendalikan diri saya. Saya harus bisa menjaga supaya jangan apa yang saya lakukan merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Kebulatan tekad dia bangun. Self control juga menunjukkan rasa percaya diri, ya, bahwa dia bisa menghadapi apa yang ada di depannya. Self control itu menunjukkan orang yang kadangkala kita katakan kelihatan tidak punya emosi, tapi sebenarnya ini bentuk dari kepercayaan dirinya bahwa dia mampu mengatasi situasi dan persoalan yang ada. Self control itu juga adalah orang yang punya kemauan keras. Kemauan keras untuk apa? Kemauan keras untuk mengalahkan dirinya sendiri. Jadi orang yang punya self control, inilah yang dimaksudkan di dalam kelemah lembutan itu tadi. Bukan kelemahan, tetapi orang yang pada dasarnya punya power, punya kekuatan, punya kemampuan, punya kekuasaan, tapi dia memutuskan untuk mengendalikan semua itu. Siapa yang mengendalikan dia? Allah yang mengendalikan. Sehingga orang yang lemah lembut dalam teks Matius 5 ini adalah orang yang merasa puas dengan keberadaan dirinya. Ya, apa yang dia punya, dia syukuri. Dia tidak melihat ke kiri ke kanan dan mengatakan kok dia bisa, kok aku enggak, kok dia punya, kok aku enggak. Ya. Kenapa Tuhan tidak adil? Ada orang yang senang, ada orang yang bahagia, kok saya tidak? Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu tahu bahwa orang lain yang kita nilai bahagia itu tidak punya persoalan? Ukuran masalahnya atau persoalannya berbeda, tapi setiap orang pasti punya persoalan. Saya berkali-kali bicara dari mimbar ini, jangan mengukur orang lain memakai ukuran kita. Maka kita akan gagal, kita akan salah besar. Belum tentu orang yang kelihatan bahagia atau senang-senang itu tidak punya persoalan yang lebih besar dari persoalan saya. Meekness atau kelemah lembutan dalam teks Matius 5 ini mau mengatakan bahwa orang yang bisa mengontrol dirinya itu, dia puas dengan apa yang ada. Dia tidak menuntut lebih, dia bersyukur. Dan itu bukan kepura-puraan, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi itu betul-betul ada dalam dirinya dan kehidupannya, sekalipun yang sangat berat terjadi dalam hidupnya. Tapi dia bersyukur untuk apa yang ada pada dirinya. Orang seperti ini belajar merasa cukup di segala situasi. Kalau punya, bersyukur. Tidak punya, tidak menghentikan syukur.
Ada orang yang paling dikasihi sangat bersyukur. Kalau dia tidak ada, tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah pergi. Itu iman. Belajar merasa cukup di segala situasi. Nah, orang yang lemah lembut seperti ini, meekness seperti ini, bisa mengontrol dirinya, hidup dalam rasa syukur kepada Tuhan, kata firman Tuhan tadi, maka mereka akan berbahagia sebab mereka akan memiliki bumi. Ya, artinya apa? Bangga sebagai pemilik segala yang tidak bisa dibeli. Jadi kebahagiaan memiliki bumi itu berarti bangga untuk sesuatu yang begitu besar dan punya arti dalam hidup saya. Bangga akan sesuatu yang mungkin buat orang lain tidak berharga, tapi buat saya sangat berharga. Bangga untuk sesuatu yang tidak bisa dihargai dengan uang. Ketika kita bisa merasa syukur untuk segala keterbatasan yang ada pada diri kita, belajar mengendalikan diri dan tidak banyak menuntut di tengah kesulitan dan kesusahan, kata Yesus, berbahagialah kamu karena kamu akan bangga sebagai pemilik segala yang tidak bisa dibeli. Bersyukur untuk apa yang tidak bisa dibeli. Apa saja itu yang kita tidak bisa beli? Keluarga. Bagaimanapun kondisi keluarga kita, orang-orang terdekat kita, itulah mereka yang kita syukuri keberadaannya. Bersyukur atau bangga dengan apa yang tidak bisa dibeli itu waktu. Ya, keluarga saya berantakan, Bu Pendeta. Keluarga saya ada masalah besar. Saudara punya yang berikut. Tidak harus tujuh-tujuhnya, tetapi salah satunya itu menunjukkan saudara punya sesuatu yang mewah sekali. Waktu dalam kehidupan saudara. Dulu mungkin dalam keriuhan, dalam kepadatan kesibukan, ya, kita sulit untuk mengatur waktu. Tetapi di tengah pandemi ini, saudara dan saya punya banyak waktu untuk diatur, untuk dikerjakan, untuk diisi, untuk dimaknai. Bersyukur untuk waktu yang ada. Bersyukur untuk sesuatu yang kaya, yaitu pengalaman. Saya bisa punya pengalaman yang sama dengan teman pendeta yang lain. Sama-sama sudah melayani lebih dari 24 tahun. Sama-sama berasal dari sekolah teologi yang sama. Sama-sama menjalani proses belajar yang berat. Dosennya juga sama. Kontrakan rumah kita pada saat kuliah juga deketan. Perjuangan kita ngutang sana sini untuk makan saat kuliah sama. Bisa saja seperti itu. Tetapi setiap orang punya pengalaman spesifik yang tidak dimiliki orang lain. Seburuk apapun itu kekayaan kita. Coba Bapak Ibu Saudara kalau tengok ke belakang dan lihat pengalaman hidup yang Bapak Ibu Saudara jalani. Bersyukur untuk yang paling pahit sekalipun. Karena aku belajar dari situ. Untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Aku belajar dari situ. Untuk hidup lebih bersyukur. Saya salah pilih pasangan hidup, Bu Pendeta. Coba saya kawin dengan si A. Saya nggak begini hidupnya. Atau kawin dengan si B. Saya nggak begini. Saudara, sampai saya selalu katakan buat mempelai. Kalian punya yang mau menikah. Kalian punya kesempatan untuk pikir sebelum tanggal perkawinan. Begitu kalian berdiri depan mimbar, berdiri depan meja perjamuan itu, maka kalian sudah memutuskan sesuatu yang penting dalam hidup dan tidak boleh hidup dalam penyesalan. Jalani yang ada di depan. Ya coba kawin dulu sama dia. Stop. Itu bagian pengalaman hidup. Tapi saudara punya hari-hari yang baik di depan sana. Lihat anak-anak yang ada. Bukankah itu anugerah dalam kehidupan saudara? Kami tidak punya anak. Saudara pernah punya pengalaman sangat manis dengan pasangan saudara. Ulangi itu, bangun itu, buat itu lagi dalam kehidupan perkawinan. Pengalaman itu kaya sekali. Sesuatu yang berbeda dari satu orang dan orang lain. Dan
kita bangga dengan apa yang pernah kita jalani. Sekali lagi, seburuk apapun kita bangga karena kita pernah punya pengalaman pahit seperti itu. Sahabat, itu juga orang istimewa atau sesuatu yang istimewa yang tidak bisa saudara beli. Karena itu hargai pertemanan. Jangan rusak pertemanan itu. Cinta sejati. Ya, katanya kalau kawin itu kita pakai cincin, ya. Pada saat pertunangan kita pakai engagement ring, cincin pertunangan. Sesudah itu kita pakai wedding ring ketika kita kawin. Dan perjalanan setelah wedding ring yang kita kenakan adalah suffering, penderitaan. Betulkah begitu? Tergantung saudara dan saya. Membangun relasi suami istri itu seperti apa? Menjalani kehidupan rumah tangga itu seperti apa? Sehingga saudara bisa katakan, kalaupun saya hidup kembali, saya akan tetap kawin dengan kamu. Karena kamu adalah cinta sejati saya. Bandingkan dengan siapapun, tidak ada yang seistimewa kamu dalam segala kekurangan kamu. Tidak ada orang yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Dalam segala kekurangan, kamu cinta sejatiku. Seperti apapun kamu sekarang, sudah nenek-nenek, ya, atau sudah kakek-kakek, lebih banyak lupanya, kadang-kadang menjengkelkan, apapun itu, kamu cinta sejatiku. Dan itu saudara tidak bisa beli dengan uang. Iman kepada Yesus Kristus buat kita tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau saudara betul-betul mengimani Kristus, mencintai Dia, menghargai keselamatan yang Dia berikan. Orang datang dengan uang 2 gerobak, 2 mobil besar, semuanya dengan nilai, pakai nilai mana yang paling besar ini? Pound sterling mungkin. Dan itu ada bertruk-truk dikirim pada saudara. Asal tinggalkan Yesus, saudara katakan. Uang sebanyak apapun tidak akan bisa membeli imanku. Karena ini kekayaanku. Ini tidak bisa dihargai senilai berapapun imanku pada Kristus. Semua yang diberikan itu bisa hilang. Tapi Yesus tidak pernah hilang. Dia berharga sekali. Ilmu, saya nggak sampai doktor, Bu Pendeta. S1 aja enggak. Perjalanan kehidupan saudara adalah sebuah pembelajaran dan itu ilmu. Saya sering mengatakan pada beberapa ibu, saya bangga sekali ibu bisa masak enak. Saya bisa masak, tapi tidak seenak ibu dan tidak sebanyak yang ibu bisa. Saya paling ya yang sederhana-sederhana saja. Ibu bisa jahit, saya bersyukur sekali karena saya sama sekali nggak bisa menjahit. Itu ilmu. Jangan diukur dengan jenjang sekolah. Berapa banyak di antara saudara yang bisa cerita, dulu aku punya teman atau aku sendiri selalu nilai A, selalu 9, 10 nilainya. Tapi sekarang mereka yang nilainya jeblok, yang gak naik-naik kelas, justru hidupnya lebih sukses dari saya. Saya yang pinter malah susah cari kerja. Ada yang begitu. Saudara, itu ilmu. Saudara tidak perlu berpikir tentang jenjang-jenjang yang tinggi. Karena apa yang kita jalani itu sekolah dan itu ilmu. Tidak ada yang bisa membayarnya atau membelinya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang hidup dan merasa bahwa apa yang dia punya cukup, tidak mengeluh, tidak menyalahkan, merasa bahwa apa yang dia miliki itu adalah anugerah Tuhan. Dia bisa mengontrol diri, mengerti, sofa di rumah udah sobek-sobek. Kalau duduk udah kerasa kayu, kadang-kadang malah kita kaget kenapa paku udah nongol. Ya, mau beli lagi nggak punya uang, belajar kontrol diri. Cari palu, kita palu, cari kain mungkin untuk tutup. Kalau kita bisa jahit, kita jahit pinggir-pinggir kain itu supaya sofa kita tertutup. Kita
pakai segala cara untuk bisa mengontrol keinginan kita supaya tidak merusak kehidupan saya dan seisi rumah tangga. Itu meekness, berbahagialah mereka, kata Yesus, karena mereka akan bangga pada segala yang mereka punya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dari yang ketiga ini, ucapan bahagia ketiga ini kita lihat, life must go on. Sampai kapan saudara mau menanti agar puas? Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Hidup, benda, orang, bahkan orang paling dekat dengan kita tidak sempurna. Gereja tidak ada yang sempurna. Tahu gitu saya tetap di gereja dulu. Enggak kayak gini. Gereja sana pun punya kekurangan. Tahu gitu saya bukan masuk di Jurang Mangu. Saya masuk di GPIB yang lain. Atau GKI atau gereja HKBP atau name it. Sebutkan. Gereja sana pun punya kekurangan. Itu tergantung bagaimana diri kita. Kalau kita selalu mencari yang sesuai dengan kemauan kita, maka buat gereja sendiri. Tidak usah masuk gereja mana-mana. Percuma, karena saudara akan kecewa terus. Puaslah dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna, tapi saudara bisa membuatnya menjadi lebih baik. Pasangan saudara bukan orang yang sempurna. Saudara bisa bangun relasi perkawinan menjadi lebih baik. Saudara punya gereja tidak sempurna, ini salah, itu salah. Mari kita bangun sama-sama. Supaya kita bisa melihat bahwa memang saya tidak sempurna. Gereja tidak sempurna. Orang-orang sekitarku tidak sempurna. Apa yang saya punya tidak sempurna. Hidup tidak sempurna. Tapi Tuhan pakai saya untuk make it better. Membuatnya menjadi lebih baik. Ucapan bahagia yang keempat. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak ibu saudara, kata haus dan lapar dalam perikop kita ini bukan sekedar lapar nih, ada apa dong, saya pengen makan nih, rasanya gak enak, mulut nih belum ngunyah. Bukan itu. Tapi lapar dan haus yang dimaksudkan di situ adalah lapar dan haus yang teramat sangat. Sudah 4 hari tidak makan. Sudah 5 hari tidak makan. Di sekitar kita mungkin ada yang begitu saudara. Karena sulitnya hidup sekarang. Mungkin ada yang begitu. Anak saya cerita tadi malam. Mam, itu cleaning service di gerejanya, ya, mereka tidak kerja karena kan gereja tutup sudah setahun lebih, ya paling bersih-bersih sedikit karena tidak ada jemaat yang datang, cuma orang-orang yang bertugas. Kalaupun jemaat datang hanya beberapa karena sangat terbatas, sangat dibatasi, sehingga ada yang harus hutang kemana-mana untuk makan, ada bahkan yang tidak bisa makan. Nah, saudara, untuk orang-orang seperti ini atau mungkin ada di antara saudara, makanan dan minuman itu sangat berharga. Nah, yang dimaksudkan dengan berbahagialah orang yang lapar dan haus adalah orang yang teramat sangat lapar dan teramat sangat haus. Terhadap apa? Terhadap Tuhan. Haus akan Tuhan. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksudkan di sini apa? Saya kutip Roma 3 ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu Saudara lihat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat ini lihatnya begini. Kita sedang ada di courtyard, di pengadilan, lalu kita orang yang nggak usah pakai pembela, nggak usah cerita panjang-panjang ke hakim. Semua orang dalam ruangan tahu kita harus dihukum mati, harus masuk penjara sekian hari, sesudah itu dihukum mati, karena kita ini orang-orang yang sudah bergelimang dosa.
Lalu datang Yesus, dia berdiri di depan hakim dan dia katakan, saya gantikan dia. Saya yang menjadi salah, saya yang jadi pesalah, orang yang terhukum. Dia menjadi orang yang benar. Itu dibenarkan. Ketika kita tidak layak, tapi Yesus melayakkan kita. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang dibenarkan Allah, yang seharusnya mati tapi memperoleh kehidupan, maka kita berusaha untuk mencari kebenaran itu. Ini dia. Haus akan kebenaran berarti berusaha hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Jadi, saya ini sudah dibenarkan Tuhan. Saya ini sudah dibebaskan Allah. Saya ini yang harus mati, tidak harus menjalani hukuman kematian itu. Maka sekarang saya berusaha hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Hidup yang seperti apa? Hidup yang berupaya keras memenuhi selera Tuhan. Ya, orang yang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kita berupaya keras memenuhi selera Tuhan. Dia sudah begitu baik. Tuhan pengen saya bagaimana? Tuhan pengen saya mengasihi dengan tulus. Saya lakukan itu. Sekalipun berat, saya sudah dikhianati berkali-kali. Saya belajar mencintainya lagi, mencintainya terus. Tuhan menghendaki saya memaafkan. Tapi berapa lama Tuhan saya harus memaafkan? Yesus katakan 70 kali 7. Artinya apa? Jangan pernah berhenti memaafkan. Tapi Tuhan itu berat. Tapi karena ini yang engkau kehendaki, aku lakukan. Itu yang dikatakan. Haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Terus berupaya hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Maka kata firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Will be filled. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris. Filled itu atau dipuaskan dalam bahasa Yunani itu kortaste. Kortaste itu berarti menikmati yang terlesat sampai puas. Jadi dipuaskan itu ya gini. Kita lapar banget. Tapi kita bukan dapat makanan yang nasi kucing ya. Bukan dapat kue yang sisa, bukan dapat roti seadanya karena uangnya cuma dikit, jadi kita hanya bisa beli sedikit, atau karena orang itu hanya punya sedikit kita dikasih sedikit. Tetapi kortaste itu berbicara tentang satu meja itu penuh dengan hidangan-hidangan lezat. Kortaste itu berarti kita bisa menikmati sampai puas tanpa bayar. Kita bisa makan sampai kita terduduk dan tidak bisa buat apa-apa lagi karena terlalu kenyang. Dan bukan sekedar kenyang, tapi kita kenyang makanan yang mungkin tidak pernah kita nikmati dan sangat lezat. Itu kortaste. Orang yang berusaha untuk melakukan kebenaran dalam hidupnya supaya Yesus atau Allah disenangkan dengan hidupnya yang baik, maka mereka akan kortaste. Mereka akan dipuaskan. Orang yang berupaya mempersembahkan hidup yang benar dan baik untuk Tuhan, serta mengerjakan yang Tuhan inginkan, sekalipun berhadapan dengan kesulitan. Dalam tulisan saya di Warta Jemaat hari ini, saya tulis tentang, saya sudah pernah khotbahkan itu kalau tidak salah. Ada seorang pria yang datang pada seseorang yang lebih tua. Pak, tolong doakan saya dong. Saya ini orang yang sangat tidak sabar. Tolong doakan saya supaya saya bisa menjadi orang yang sabar. Rumah tangga saya berantakan, pekerjaan saya karena saya nggak sabar. Mari nak kita berdoa. Dan Bapak itu mulai dengan, Tuhan terima kasih anak muda ini ingin dipulihkan. Saya mohon Tuhan karena dia ingin kesabaran. Perhadapkan dia dengan kesulitan. Perhadapkan dia dengan masalah. Perhadapkan dia dengan banyak tantangan dan rintangan dalam hidupnya. Anak muda itu terus katakan, Pak, stop. Saya minta tolong doakan saya kesabaran. Kenapa Bapak minta kesulitan? Dan Bapak itu katakan apa? Untuk sabar, kau harus melewati yang berat. Menjadi orang yang sabar
bukan seperti mendapatkan hadiah kado dalam satu bungkusan indah. Menjadi orang sabar, saudara harus diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat saudara tidak sabar, yang membuat saudara marah-marah, yang membuat saudara tertantang atau melihat itu sebagai rintangan yang berat. Ini kenapa begini, ini kenapa begitu? Kau ingin sabar bukan? Maka itu latihan buatmu supaya lebih sabar. Kita ingin mempersembahkan hidup yang benar untuk Tuhan karena Dia sudah membenarkan kita. Kita ingin hidup baik di hadapan Tuhan, tapi kenapa ada persoalan demi persoalan? Ya, untuk bisa menjadi orang yang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, lapar dan haus yang sesungguh-sungguhnya, maka dia harus berhadapan dengan kesulitan supaya persembahan hidupnya untuk Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa, benar-benar berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka cinta Tuhan akan melimpah ruah dalam hidupnya. Dia akan mendapat privilege atau keistimewaan. Lukas 11 ayat 9 atau Matius 7 seperti khotbah saya beberapa minggu lalu. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Privilege, keistimewaan di hati Allah. Tetapi bukan berarti semuanya mulus. Ketok langsung buka, minta langsung dapat, cari pasti langsung ketemu. Bukan begitu. Perjuangan tetap ada. Tetapi Tuhan menolong kita. Meminta, mencari, dan mengetok. Sesuai dengan kebutuhan kita, bukan untuk kesenangan kita. Saudara, menjadi orang baik tidak mudah. Selalu saja ada tantangan, but life must go on. Jangan berdiam diri dengan keluhan yang tidak selesai. Saudara tidak akan berbahagia. Saudara memiliki cinta Tuhan yang tak berbatas. Ayo jalan. Jangan berdiri diam dan katakan, Tuhan kok pengen hidup baik aja susah sih. Kok pengen benar aja di hadapan Tuhan sulit banget. Kenapa begini Tuhan? Ada tantangan, hadapi. Itu bagian dari perjalanan kehidupan orang percaya. Yesus tidak pernah katakan, orang beriman akan menjalani jalan yang penuh bunga dan wangi. Orang beriman akan berhadapan dengan dunia yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita melimpah di depan, tinggal masuk kau hadapi itu. Itu namanya surga kalau sudah mati. Dan kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita alami itu. Tapi selama saudara dan saya di dalam dunia ini, kita berhadapan dengan kesulitan. Karena hanya dengan cara seperti itu kita teruji dan layak di hadapan Tuhan. Dan hidup harus berjalan. Ada penugasan-penugasan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Beberapa hari lalu ibadah PKLU Kamis kalau saya tidak salah. Dalam tata ibadah saya masukkan kesaksian seorang oma berusia 91 tahun yang pulih sembuh dari COVID-19. 91 tahun. Dan anaknya bilang begini, mamanya duduk di samping. Lihat mama saya, dengan kondisi begini, si oma masih bicara lancar, 91 tahun. Dengan kondisi begini, orang heran mama saya bisa hidup. Ada banyak anak-anak muda yang gagah meninggal dalam hitungan hari. Mama saya survive sampai saat ini. Sembuh, pulih total dari COVID-19. Yang menarik kalimat anaknya. Kenapa Tuhan belum panggil mama saya? Karena tugas mama saya belum selesai. Dan kita mesti lihat sebaliknya. Ketika terjadi pada orang yang kita kasihi. Sudah selesai. Dan Tuhan ingin membawa dia pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi seperti itu. Di mana kepahitan luar biasa terjadi. Life must go on. Ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan padamu, jalan. Belum selesai dan Tuhan percayakan itu padamu. Ayo jalan.
Bapak Ibu Saudara, apa pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan ini? Pertama, hidup harus berjalan karena itu penugasan Tuhan bagi kita. Kalimat di bawahnya mengatakan to be happy, untuk berbahagia, kamu harus, pertama, let go of what's gone. Ya, lepaskan apa yang sudah terlepas. Lepaskan apa yang sudah pergi. Saudara mau duduk dan lihat ke belakang, dia tidak akan kembali lagi. Lepaskan dengan seluruh jiwa. Untuk mereka yang menghadapi kematian, aku tahu kemana dia pulang, aku lepaskan. Sekalipun berat, dia tetap menjadi kenangan indah. Bapak Ibu jangan bilang enak aja Pendeta Nancy ngomong, gak pernah merasa kehilangan. Saya punya banyak kehilangan yang sangat pahit. Orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Saya mengerti artinya pahit dan sedih. Tetapi life must go on. Pertama, lepaskan yang sudah tidak bisa kita pegang lagi, yang sudah gone. Dua, be grateful for what remains. Bersyukur untuk apa yang ada hari ini. Seberat apapun Tuhan terima kasih. Ingat tadi yang pertama atau ketiga, kalau kita lihat dalam ucapan bahagia, ada hal-hal yang tidak bisa kita atur, tidak bisa kita buat, tidak bisa kita jaga. Tapi mari kita belajar untuk menguasai diri, puas dengan apa yang ada. Hidup harus terus berjalan, bukan? Nah, ini yang pertama. Bersyukur untuk apa yang ada, sepahit apapun. Dan look forward to what is coming next. Lihat ke depan. Ada sesuatu yang akan datang di depan sana, yang Tuhan sediakan di depan sana, yang saudara akan hadapi di depan sana. Jangan berpikir kematian orang yang kita kasihi membuat kita berhenti. Pandemi membuat kita berhenti. Ada sesuatu di depan sana yang saudara dan saya akan masuki. Imani dan harapkan itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat baik. Hidup harus berjalan. Penugasan Tuhan belum selesai untuk saudara dan saya. Yang kedua, mari kita mensyukuri yang ada dan hidup menyenangkan Tuhan. Mensyukuri yang ada dan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Bahwa itu perlu perjuangan, ya, jangan menyerah. It takes a lot of courage to push through hard times. Perlu keberanian besar untuk masuk dan melewati hari-hari yang berat di depan kita. Never give up. Jangan pernah menyerah. Good things are coming your way. Sedang jalani yang berat, bayangkan yang terbaik ada di depan sana. Tuhan sedang menuju ke saya. Udah Tuhan sediakan. Kalau kau tinggal diam di tempat, tidak akan datang dia. Kau harus maju, jalan, go on. Untuk berjumpa dengannya, bertemu dengannya, apa yang telah Tuhan sediakan. Berjuang, jangan menyerah. Yang terakhir, jangan putus harapan. Jangan berhenti berharap untuk yang terbaik. Kalimat ini indah sekali, saya suka sekali kalimatnya. I don't know what tomorrow holds. Saya tidak tahu apa yang ada di depan. But I know who holds tomorrow. Tapi saya tahu siapa yang ada di depan. Saya tidak tahu apa yang akan ada di depan, terjadi di depan. Tapi saya tahu siapa yang ada di depan sana. Jadi jangan putus harapan. Jangan berhenti berharap untuk yang terbaik. Apakah saya masih bisa dapat pekerjaan? Apakah anak-anak saya akan selesai studi? Apakah hidup kami akan lebih baik? Apakah utang rumah, utang kendaraan, utang kartu kredit, utang apa lagi Bapak Ibu Saudara akan terbayar? Berharaplah untuk sesuatu yang baik di depan sana. Jangan diam, jangan putus harapan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan, tapi kita tahu siapa yang ada di sana. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara menyanyikan lagu berikut. Bagi yang mau ikut nyanyi ya. Tapi kalau tidak, maka saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk meresapi lagu ini, merenungkannya, lalu berdoa. Katakan pada Tuhan,
Saya memang tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tolong saya. Saya ingin seperti apa yang dikhotbahkan Pendeta Nancy. Berjalan, bangun harapan, tapi kok berat dan sulit. Mari kita nyanyikan bersama. Silakan. Namun langkahku tegakkan, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan di depan. Tangan Tuhan memegang Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Jalan. Hidup harus terus berjalan. Ya, memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi Tuhan ada di depan. Dia sangat mencintai. Imani ini Bapak Ibu Saudara. Susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya mampukan saudara bertahan sampai akhir. Amini itu ya. Sama-sama kita katakan. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bila kita melihat ke belakang, melihat jalan-jalan yang telah kita lalui, di sana ada Tuhan yang menuntun kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, walaupun hari esok kita tidak tahu, tapi kita tahu pasti Tuhan yang ada di hari yang lalu sampai hari ini, Tuhan pula yang ada di hari depan kita, karena Dialah yang memegang hari esok kita. Jangan takut saudara. Jalani kehidupan ini. Life must go on. Saudara tidak pernah sendiri. Sekalipun kita tidak tahu apa yang ada di depan, tapi yang punya hari, yang punya waktu ada di depan kita. Terpujilah Kristus. Amin.